Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup tak biasa, tapi sangat menarik. Sebuah cara pandang baru terhadap dunia medis, khususnya praktik operasi bedah. Pernahkah kamu membayangkan bahwa ruang operasi bisa dianalisis seperti sebuah panggung pertunjukan teater? Kedengarannya mungkin aneh atau nggak masuk akal di awal. Tapi justru dari sudut pandang inilah kita bisa melihat praktik medis dari sisi yang lebih dalam. Bukan hanya sebagai tindakan teknis menyelamatkan nyawa, tapi juga sebagai bentuk performa yang melibatkan tubuh, ruang, peran, bahkan naskah. Dalam kajian performance studies, terutama melalui pemikiran Richard Schaffner, performa tidak hanya terbatas pada dunia seni pertunjukan, aktivitas sehari-hari, ritual keagamaan, bahkan kegiatan profesional seperti pengadilan, militer, dan ya termasuk juga dunia kedokteran. Bisa dilihat sebagai pertunjukan sosial yang memiliki struktur, peran, dan tata aturan tertentu. Di ruang operasi misalnya kita bisa melihat banyak elemen teatrikal. Ada kostum, pakaian bedah steril, sarung tangan, masker yang membedakan para pelaku operasi dari penonton atau orang luar. Ada juga pencahayaan fokus, suasana heningnya terkontrol, serta peran-peran yang dijalankan secara terlatih. Dokter sebagai pemimpin utama, perawat sebagai pendukung, dan pasien sebagai pusat perhatian. Meski tak selalu sadar. Bahkan ada momen-momen penting yang bisa dianggap sebagai pernyataan performatif, seperti saat dokter mengatakan kita mulai operasi sekarang, yang secara tidak langsung menandai dimulainya pertunjukan medis itu sendiri. Kalimat itu bukan hanya perintah, tapi juga semacam isyarat simbolis bahwa segala sesuatu yang terjadi setelahnya akan berlangsung dalam koridor aturan, etika, dan ketegangan yang sangat khas. Melihatnya dari sudut pandang ini bukan berarti mengecilkan nilai ilmiah atau pentingnya dunia medis. Justru sebaliknya, kita jadi bisa memahami bahwa profesi seperti dokter bedah tak hanya membutuhkan keahlian teknis, tapi juga kesadaran atas posisi mereka sebagai aktor dalam sistem sosial yang kompleks. Nah, jadi ayo kita lanjut eksplorasi ini lebih dalam. Siapa tahu kamu jadi bisa melihat ruang operasi dan mungkin dunia profesional lainnya dengan cara yang lebih reflektif dan terbuka. Kita masuk materi pertama, operasi bedah sebagai pertunjukan. Menurut Richard Schaffner, seorang tokoh sentral dalam kajian performance studies, performa tidak hanya terbatas pada panggung teater atau layar pertunjukan. Ia memperluas makna performa ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ranah medis. Dalam pandangannya, tindakan manusia yang dijalankan secara berulang, terstruktur, dan memiliki tujuan tertentu dapat dilihat sebagai sebuah performa. Maka praktik operasi bedah pun dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pertunjukan. Bayangkan ruang operasi sebagai panggung yang steril, terang, dan penuh ketegangan. Di tengah ruangan, ahli bedah berdiri sebagai aktor utama. Ia mengenakan kostum profesionalnya, seperti jas hijau steril, sarung tangan karet, penutup kepala, dan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Dengan tubuh tegap dan penuh konsentrasi, ia memulai aksinya bukan dengan aba-aba dramatis, melainkan dengan kalimat performatif seperti sayatan dimulai. Ucapan ini bukan sekedar kata, tetapi penanda bahwa aksi medis kini dimulai. Mengingatkan kita pada teori performativity ala J.L. Austin, di mana kata-kata tertentu tidak hanya menyampaikan makna, tapi juga menghasilkan tindakan. Setiap gerakan sang ahli bedah telah melalui latihan panjang, halus, presisi, dan efisien. Ia tidak bekerja sendirian. Di sekelilingnya, tim medis lain seperti perawat, asisten bedah, dan ahli anestesi turut serta dalam performa ini. Mereka bergerak dalam koordinasi yang nyaris sunyi, menjawab perintah lewat gerak tubuh, tatapan mata, atau isyarat tangan. Tidak ada naskah tertulis seperti dalam drama panggung, tetapi ada protokol yang ditaati dengan ketat. Segala gerakan dan interaksi dalam ruang ini mirip dengan koreografi, bukan untuk hiburan, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Menariknya, meskipun pasien dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh anestesi, ia tetap menjadi pusat dari seluruh peristiwa. Tubuh pasien adalah properti utama dan sekaligus pusat narasi. Di sanalah segala tindakan medis diproyeksikan. Keberadaan pasien tidak hanya menjadi alasan dimulainya performa, tetapi juga menjadi penentu arah dan hasil akhir dari pertunjukan tersebut. Ruang operasi, jika dilihat melalui lensa performance studies, adalah tempat di mana berbagai peran dimainkan secara profesional dan penuh tanggung jawab.
Ada penataan ruang, pengaturan pencahayaan, penggunaan alat khusus, hingga dinamika hubungan antar pelaku. Semuanya mengarah pada keberhasilan sebuah tindakan penyembuhan. Hal ini menegaskan bahwa performa tidak selalu identik dengan kepura-puraan atau fiksi. Performa bisa menjadi nyata, konkret, dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan. Dengan demikian, kajian performa membuka ruang pemahaman baru bahwa tindakan medis pun memiliki dimensi simbolik, dramaturgis, dan komunikatif. Ini bukan untuk meromantisasi praktik medis, tetapi justru untuk menyoroti betapa kompleks dan terstrukturnya kehidupan profesional yang selama ini tampak biasa, yang ternyata menyimpan lapisan makna seperti sebuah pertunjukan yang syarat akan dedikasi, koordinasi, dan pengabdian. Kita masuk materi kedua, unsur performatif dalam operasi bedah. Ada satu, struktur prosedural. Sama seperti dalam sebuah pementasan teater, setiap tindakan dalam operasi bedah mengikuti struktur yang sangat terorganisir. Operasi tidak pernah dilakukan secara sembarangan, selalu dimulai dengan tahap persiapan. Ketika pasien dibius dan seluruh alat bedah disterilkan, setelah itu masuk ke fase insisi, yakni proses membuat sayatan awal. Barulah dilakukan tindakan utama berupa perbaikan, pengangkatan, atau rekonstruksi bagian tubuh tertentu. Setelah prosedur utama selesai, luka akan ditutup, kemudian ditutup pula prosesnya dengan evaluasi. Saat tim medis meninjau ulang keseluruhan hasil dan dampaknya bagi pasien. Jika dicermati, struktur ini tidak jauh berbeda dari narasi dalam pertunjukan. Ada pengantar, konflik, klimaks, hingga penyelesaian. Di balik setiap tindakan medis, ada alur dramatik yang bisa dibaca sebagai sebuah cerita. Hanya saja bukan dengan dialog, melainkan dengan tindakan nyata yang menyentuh kehidupan manusia. Bagi Richard Schechner, performa bukan hanya soal seni panggung, melainkan setiap tindakan terstruktur yang melibatkan tubuh, ruang, waktu, dan penonton. Dan semua itu hadir dalam ruang operasi. 2. Tata ruang dan kostum. Estetika dalam ruang bedah tak kalah menarik bila dibandingkan dengan panggung teater. Di tengah ruangan terdapat meja operasi, pusat perhatian di mana drama berlangsung. Lampu sorot menggantung dari atas, menyinari tubuh pasien dengan presisi, bukan untuk pencahayaan artistik, tapi agar setiap detail anatomi terlihat jelas. Namun efeknya serupa, menciptakan titik fokus yang membuat siapapun yang hadir menjadi sadar akan pentingnya momen tersebut. Kostum juga berbicara banyak. Seragam hijau steril, masker, sarung tangan, dan penutup kepala bukan sekedar alat proteksi, melainkan simbol peran dan identitas. Seorang ahli bedah dapat langsung dikenali bukan dari ucapannya, tetapi dari apa yang ia kenakan dan bagaimana ia bergerak di dalam ruang tersebut. Ritual sebelum masuk ruang bedah, mencuci tangan, mengganti pakaian, menjaga sterilitas, menyerupai proses backstage seorang aktor yang bersiap naik panggung. Ada kesakralan tersendiri di dalamnya. 3. Koordinasi gerak dan waktu. Di balik ketenangan ruang bedah, terdapat koordinasi yang sangat presisi. Setiap anggota tim medis tahu peran dan waktunya masing-masing. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, semua bergerak dalam diam, namun penuh makna. Sebuah anggukan, gerakan tangan, bahkan pergantian alat nyaris tanpa suara adalah bagian dari koreografi tubuh yang tak terlihat namun sangat nyata. Dalam dunia performance studies, hal ini dikenal sebagai embodied practice, ketika tubuh tidak hanya menjalankan tugas teknis, tapi juga menjadi medium ekspresi dan komunikasi. Gerak yang sinkron antara ahli bedah, perawat, dan teknisi anestesi menyerupai performa tari atau orkestra yang menuntut keharmonisan. Setiap detik dihitung, setiap langkah harus sesuai ritme. Dan seperti penonton pertunjukan, pasien meski dalam keadaan tidak sadar menjadi pusat makna dari seluruh aksi tersebut. Mari kita lihat sebuah contoh konkret dalam dunia medis. Sebuah prosedur operasi miom di rahim yang dilakukan menggunakan teknik laparoskopi minimal invasif. Operasi ini dipimpin oleh Dr. Kartika Hapsari, seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan dengan subspesialisasi onkologi di Mandaya Royal Hospital Puri. Teknik ini dikenal karena minim luka, cepat pulih, dan memerlukan keterampilan teknis yang sangat tinggi. Secara garis besar, prosedurnya terdiri dari beberapa tahap utama. Pertama, dokter melakukan 3 sayatan kecil di bagian perut pasien.
Sayatan ini menjadi akses utama untuk memasukkan instrumen bedah. Kedua, dimasukkan alat berbentuk kamera kecil yang disebut laparoskop untuk memberikan pandangan visual terhadap kondisi internal. Ketiga, digunakan alat khusus untuk mengangkat dan menghancurkan jaringan miom dari dalam rahim tanpa membuka perut secara besar-besaran. Jika dilihat dari sudut pandang performance studies, operasi ini bukan hanya sekedar tindakan medis. Ia merupakan sebuah pertunjukan kompleks yang melibatkan ketelitian, kerjasama, dan keterampilan tubuh yang nyaris artistik. Gerakan tangan sang dokter dalam ruang yang sangat terbatas menuntut presisi tinggi dan kontrol penuh atas setiap tindakan. Seperti seorang aktor di panggung yang kecil dan intim, dokter memerlukan gestur halus namun penuh makna. Kamera yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien merekam dan memproyeksikan visual real-time ke layar besar di ruang operasi. Hal ini menciptakan dimensi visual baru. Para tenaga medis di sekitar meja operasi tidak hanya berperan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai penonton yang terus memantau performa rekan mereka melalui media digital. Ini menambah lapisan penyaksian dalam praktik medis yang sering dianggap tertutup. Nilai performatif dalam operasi laparoskopi tidak bisa dipisahkan dari struktur dan ruang. Ada kostum yang dikenakan, seragam bedah, sarung tangan, masker yang menandai peran. Ada alat-alat yang menjadi properti pertunjukan. Ada waktu yang diatur secara ketat. Ada tim dengan tugas spesifik dan koordinasi yang harmonis, seperti kru teater dalam pementasan yang kompleks. Melalui pendekatan ini, kita diajak melihat bahwa tindakan menyelamatkan nyawa bukan semata-mata praktik biologis. Ia adalah bentuk seni yang terstruktur dengan tubuh manusia sebagai panggung, nyawa sebagai fokus utama, dan kerjasama sebagai fondasi. Di balik keheningan ruang steril, berlangsung sebuah performa penuh intensitas, keahlian, dan dedikasi demi kehidupan yang terus berlanjut. Kita bisa mensibukkan bahwa melalui lensa performance studies, terutama pemikiran dari Richard Schechner, kita diajak untuk melihat kembali berbagai fenomena sosial yang tampak biasa. Salah satunya adalah operasi bedah. Kita diajak memahami bahwa operasi bukan sekedar proses medis yang bertujuan menyembuhkan, tetapi juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk performa yang kompleks dan berlapis makna. Dalam sebuah operasi, kita menjumpai berbagai elemen penting dalam dunia pertunjukan. Ada ruang khusus yang tertata rapi seperti panggung teater, pencahayaan terfokus dari lampu-lampu sorot di atas meja operasi, dan aktor utama yaitu dokter bedah yang mengenakan kostum steril berwarna khas. Di sekelilingnya, tim pendukung seperti perawat dan asisten ahli bertindak layaknya kru panggung yang bekerja dengan koordinasi presisi, mengikuti ritme yang telah dilatih dan diinternalisasi. Setiap gerakan tangan, pengambilan alat hingga komunikasi verbal maupun non-verbal di antara anggota tim dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, seolah menjadi bagian dari koreografi yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Bahkan diamnya ruangan pun punya makna. Ia menciptakan suasana khusyuk, konsentrasi, dan rasa genting yang mendalam. Lebih dari itu, operasi juga mengandung narasi. Ada awal, konflik, dan resolusi. Narasi ini dimulai dari kondisi pasien yang mengalami masalah kesehatan, kemudian berlanjut pada tindakan medis yang penuh resiko, dan berakhir pada harapan untuk kesembuhan. Dalam konteks ini, tubuh pasien menjadi pusat dari seluruh narasi tersebut. Meski dalam kondisi tak sadar, keberadaannya tetap vital. Tubuhnya menjadi medium tempat pertunjukan ini berlangsung. Tidak jarang, ruang operasi juga menjadi ruang edukatif, di mana mahasiswa kedokteran turut hadir untuk mengamati. Dengan demikian, pertunjukan ini tak hanya bersifat fungsional untuk penyembuhan, tapi juga berfungsi mentransfer pengetahuan. Ada lapisan interaksi antara ilmu, praktik, dan penghayatan yang terjadi secara bersamaan. Dimensi emosional pun tak bisa diabaikan, meskipun jarang diekspresikan secara terbuka. Ketegangan, kekhawatiran, bahkan kelegaan terasa nyata di ruang itu. Semua pihak yang terlibat membawa harapan akan keberhasilan dan tanggung jawab moral yang besar terhadap nyawa manusia. Dengan memahami operasi sebagai performa, kita diberi ruang untuk melihat dunia medis dari sisi yang lebih manusiawi. Kita tidak hanya menghargai keahlian teknis para tenaga medis, tetapi juga dedikasi, koordinasi, dan nilai-nilai etis yang mereka tunjukkan dalam setiap tindakan. Dan di setiap semuanya,
Dan di atas semuanya, setiap pertunjukan ini dilakukan bukan demi hiburan, melainkan demi satu hal paling mulia, menyelamatkan kehidupan. Begitulah semua topik yang kita bahas hari ini. Semoga dengan semua yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.